Quante volte sono passato da Parma, forse centinaia di volte, per cambiare il treno per andare a Milano. Non sono mai uscito e non sono mai allontanato dalla stazione ed è stato un grave errore, perché andare a vedere il centro è veramente una meraviglia di Parma, pieno di monumenti, di storia e di tanta cultura. Se passate da Parma, assolutamente dovete vedere questa splendida città. Halo, ketemu lagi dengan saya, Juliana dan Francesco. Kali ini kita akan jalan ke kota Parma yang berada di wilayah Emilia-Romagna. Kota Parma terkenal dengan parmesannya atau keju yang biasa disebut parmigiano dan tentu ham atau biasa kita bilang di sini prosciutto. Jadi di Parma ini kalau kita dengar namanya, seseorang pasti akan memikirkan 3 hal, yaitu ham mentah atau biasanya di Italia disebut prosciutto crudo, pasta ripiena, dan parmigiano reggiano atau keju tabur ya, pasta isi dan keju tabur. Oke, jadi ini sangat terkenal daging ham mentah yang ada dari Parma diawetkan dan kualitasnya sangat tinggi. Jadi kalau di Italia itu mengkonsumsi prosciutto crudo, kalau mereka ambil atau beli dari Parma, mereka sudah tahu pasti itu adalah yang the best. Karena dari teknik parmesannya, teknik bumbunya, kejunya, pastanya, kombinasinya, semua itu katanya yang terbaik selalu makan di Parma, kota Parma. Palazzo della Pilota adalah kompleks monumental yang konstruksinya dimulai pada tahun 1583 oleh Ottavio Farnese, di mana ini merupakan pelengkap dari Palazzo Ducale. Di sini kalau kita perhatikan ada koridor di mana yang tempat saya mengambil shoot video ini, ya. Dulu katanya tentara Spanyol tuh sering memainkan pelota, karena itulah namanya disebut Palazzo della Pilota di Parma. Selama beberapa dekade, ruangan ini digunakan untuk menampung koleksi buku dan karya seni Farnese, di mana kalau kita perhatikan ini ya, ada monumennya, ya. Kita lihat. Ada monumennya. Di dalam kita tidak masuk, ada museum arkeologinya, ada teater Farnese, ada perpustakaan Palatine, ada galeri nasional, ya. Palazzo della Pilota biasa disebut dengan Il Palazzo della Pilota, merupakan bangunan yang sangat luas yang berada di pusat bersejarah Parma, terletak di antara Piazzale della Pace dan Lungo Parma. Nama ini berasal dari permainan basket pelota yang dimainkan oleh tentara Spanyol. Biasanya mereka bermain di halaman Guazzatoio
Awalnya disebut Pelota, saat ini menjadi tempat Museum Arkeologi Nasional, Galeri Nasional, Perpustakaan Palatine, dan Museum Bodonian. Ciao, apa kabar? Kita ketemu lagi di video jalan-jalan Juliana Francesco. Kali ini kita berada di Parma. Nah, buat kalian ikuti terus ya perjalanan kami. Siamo a Parma, città dell'Emilia Romagna, molto ricca, famosa soprattutto per il cibo. Siamo qua a vedere il centro della città, lo vedremo insieme a voi, vedremo i monumenti più importanti. Continuate a seguirci e mettete sempre il like. Ciao! Ciao! Gereja Santa Alessandro yang di sebelahnya merupakan tempat para biarawati Benediktin, didirikan pada tahun 835 oleh Ratu Cunegonda yang merupakan istri Raja Italia Bernardo. Pada tahun 837, Paus Gregorius IV wafat dan makamnya diletakkan di gereja ini, di mana ditempatkan di dalam guci marmer di bawah altar utama gereja. Gereja juga mengawetkan jenazah Santo Oblat Benediktin Bertoldo da Parma yang merupakan sebagai santo pelindung
Sant Alessandro di bawah keuskupan Bernardo degli Uberti. Dirayakan setiap tanggal 21 Oktober. Sejarah Basilika Santa Maria della Steccata dimulai pada akhir 1300-an yang terdapat juga gambar Madonna yang sedang menyusui. Kubah dari gereja Steccata Parma didirikan pada tahun 1500 yang dipercayakan kepada Antonio da Sangalo, di mana lukisannya dibuat oleh Parmigianino yang menceritakan tentang kisah di Alkitab, yaitu yang terdapat dalam Injil Matius tentang 10 gadis yang sedang menanti kedatangan mempelai lelaki. Il Palazzo del Governatore adalah istana gubernur yang merupakan sebuah bangunan dengan bentuk barok dan neoklasik terletak di seluruh sisi utara Piazza Garibaldi, pusat di Parma. Parma menjelang Natal banyak membuat lampu di pusat kota. Yuk kita lihat, lampunya udah mulai dipasang.
Wah, sayang sekali pada malam hari pasti sangat cantik pemandangannya. Parma è pronta per le insegne natalizie, per le luci, e per il Natale e le festività di fine anno. Ini adalah katedral di Parma, atau kalau kami di sini menyebutnya Piazza Duomo di Parma. Jadi Duomo itu biasanya katedralnya di situ ya, dan juga ada baptisterinya serta istana uskupnya yang menceritakan tentang 1000 tahun sejarah kota Emilia Romagna. Piazza Duomo menurut ensiklopedia dibangun sekitar tahun 1100, dan pada tahun 1526 pelukis Correggio melukis yang mendapat inspirasi dari Perjanjian Baru ya, yang merupakan Alkitab kita Kristen. Baptisterinya dibangun oleh Benedetto Antelami pada akhir 1100. Jadi di bagian lukisan ini yang terbuat dari marmer merah muda Verona berbentuk segi 8 ya, dan juga dihiasi dengan zupir serta cincin besar. Di sini merupakan cerita kehidupan Yesus dan Maria juga serta pembaptisan. Jadi mulai dari kelahiran sampai kepada kematian dan kebangkitannya. Dekorasi ini menceritakan tentang Yerusalem juga, serta para rasul dan penginjil. Bahkan kalau kita perhatikan secara detail ini dalam gereja ini, kita juga bisa melihat ada malaikat Gabriel, juga serta di pintu masuknya kita lihat lukisan Raja Salomo dan Ratu Sheba. Katedral Parma atau biasa kita sebut Il Duomo di Parma yang nama resminya adalah Katedral Santa Maria Assunta ditabiskan pada tahun 1106 yang merupakan tempat ibadah umat Katolik yang paling penting di Parma. Uskupnya berada di sini, keuskupannya ya, dengan nama yang sama, dan berdiri di Piazza Duomo di sebelah baptisteri dan istana keuskupan. Eksternalnya kalau kita perhatikan itu bergaya Romawi dengan fasad yang runcing yang merupakan ciri khas gereja-gereja di kota utara Italia. Secara internal itu strukturnya merupakan gaya Romawi. Bahkan kalau kita lihat sebagian besar interiornya itu bernuansa Renaissance. Kalau kita perhatikan lukisan yang ada di dinding gereja ini, itu merupakan lukisan diambil dari Perjanjian Baru di Alkitab ya, mulai dari kelahiran Kristus, lalu dengan kematiannya dan sampai kebangkitannya. Jadi semua ini merupakan bagian dari Perjanjian Baru lukisan ini. Lalu beberapa kapel di samping ini diberi juga lukisan dinding yang bergaya gotik yang pada bulan Juni 1834 Paus Gregorius XVI membuatnya sebagai basilika kecil.
Oke teman-teman, bagaimana kalian menyukai video jalan-jalan kami di Parma? Semoga kalian menikmati kota Parma yang sudah sangat tua ya. Terima kasih untuk dukungan kalian. Ciao ciao.